dianya badannya Mbak Ratni. Kenapa saya tancepin dupa di atas kepalanya? Itu sebagai antena dan sebagai space proteksi juga agar tidak kemana-mana rohnya. It's raining. Kita ngeliat gini loh, nenek-nenek ini nggak mau keluar selamanya loh. Nempeli dia terus. Bahkan sampai dia bilang mau sampai kapanpun aku tetap ikut Ratni gitu loh. Sampai dia dapat nyawanya Ratni. Iya. Mbak Ratni minum dulu. It's okay, right? Mas Roy, minta tolong. Mesti gimana Mas Roy? Saya cuma kasih kamu kesempatan untuk ngebakar semua ajian-ajian ini dengan api. Itu bisa membuat dia pergi. Bisa membuat nenek ini pergi. Ya, Tapi bukan saya yang ngebakar di sini, tapi Mbak Ratni sendiri. saya udah ikhlas Mas dibakar gak apa-apa. Tapi yang bakar Mbak Ratni sendiri, bukan saya atau siapapun, bukan paranormal lain juga. Karena Mbak Ratni yang bisa mematahkan ini semua. Iya. Saya tuh nggak tahu caranya Mas. Caranya gimana? Iya. Hanya ngebakar semuanya aja. Tak api dong. Dia yang bakar. Dia yang bakar aja. Soalnya dia yang memulai, dia harus patahin semua janjinya ke nenek-nenek ini. Serem loh neneknya. Saya ingin kamu membawa ini, Mbak Ratni, ke ruangan mediumisasi. Kita bakar di sana. Betul. Bawa semuanya Mbak, silahkan. Silahkan bawa dari ininya. Dela bawa lin juga deh, takut ada. Iya bawa itu, oke. Kalau duduk sini Mbak Ratni, di tengah-tengah saja. Mbak Ratni, kalau misalnya ini semua nanti dibakar, lalu usahanya Mbak Ratni berjalan gak seperti yang sekarang, tiba-tiba seperti dulu lagi, jatuh lagi, apakah Mbak Ratni akan menggunakan hal-hal seperti ini atau berjanji tidak akan kembali menggunakan hal-hal seperti ini? Saya udah tobat Mas. Apapun yang terjadi, Mbak. Saya ikhlas Mas. Saya ikhlas semuanya. Coba dibakar. Saya pengen seperti dulu lagi. Saya bangkrut lagi juga nggak apa-apa. Karena nggak ada gunanya. Kekayaan apa udah nggak ada gunanya lagi. Mendingan hidup seperti dulu. Dan yang penting udah nggak ada korban lagi. Saya nggak ingin ada korban lagi, Mas. Silakan dibakar Mbak Ratni. Nah, itu dia. Sebutkan janjinya, Mbak. Apa janjinya? Saya lihatnya sosok nenek-nenek ya. Ya, nenek itu masih di sini ya. Masih ya, di Kak, ya? deket Masih. dia ya. Masih ya, Kak ya? Bakar itu sampai habis deh, Bay. Saya ngeliat dia seperti mati terbakar gitu kepanasan. Bakar sampai habis, Bay. Kak, dia kepanasan, Kak. Baunya.
Kenapa dia kayak kepanasan gitu, Roy? Dia, jadi ini kan emang itu penghuninya, si nenek-nenek ini. Jadi dia ini pas dibakar ngerasain kepanasan. Tapi saya berharap ini udah selesai ya. Akhir cerita dari si Mbak Ratni ini ya. Baunya tuh loh kak. Bau apa ya? Kayak bau. Bukan kayak kain kebakar, kayak Kayak kok. tapi habis itu hilang loh. Kok bisa hilang ya? Tadi bau banget. Tadi bau banget. Nempel di sini. Mbak Ratni. Masih nggak sadar kayaknya dia ya kak. Mbak Ratni. Mbak Ratni bisa dengar kami? Katanya. Mbak Ratni. Mbak Ratni? Aduh, saya bukan takut sama jimatnya. Saya takutnya sama kamu loh. Karena kamu kayak nenek-nenek lampir. Tapi bisa hidup begitu. Saya takut dia kenapa-napa nggak bangun lagi. Iya, asal jangan kena kepala ntar jadinya aku takutnya dia. Mas Roy. Ada apa ya Mas Roy? Kita kembali ke ruangan sebelumnya ya, supaya tidak ada gangguan. Kita pindah sana ya Mbak ya. Udah selesai. Ini tinggal sini aja Roy. Oh, Kak Roy. Benda-benda ini apa? yeah, just leave it. Like, Tinggal. kita just tinggal. Mbak Ratni, setelah dibakar semuanya, apa rasanya sekarang? Kayak ada sinar terang gitu rasanya di. Bagus. Semoga Mbak Ratni dengan dibakarnya tadi itu udah jadi ini ya apa maksudnya hidup baru gitu, jangan main-main pesugihan lagi. Bahkan ada Purwadi, ada chef koki yang lain, ada banyak banget. Saya kok lihat Ratni tuh ya bukan Ratni sih, dikontrol sama Makhluk nenek-nenek. Tadi itu ya, Kak? Tadi. Iya, Tapi kamu lihat sekarang nenek-nenek itu udah nggak ada. udah Roy. nggak ada sih di sini. Si koki yang tadi di samping kirinya dia itu, Purwadi tidak ada sih. perwadinya juga nggak ada. Ya hanya seorang Ratni yang ketakutan dan panik. Ini udah bersin ya kak? Nanti pulang cuci rambut dan rapi-rapi.